utusan Allah. Apabila berbuat kebaikan gembira benar, apabila berbuat salah lakasnya bertaubat kepada Allah. Apabila mereka bepergian, mereka memendekkan sholat, umat yang paling bagus. Nah, sudah kita jelaskan minggu kemarin. Jadi kita bila sudah jaraknya, jarak tempuhnya itu sudah memang memenuhi syarat untuk menjamak dan mengqasar, gunakan rukhsah ini. Rukhsah itu artinya keringanan yang diberikan Allah itu digunakan. Ya, jangan mentang-mentang santai lalu sembahyang tetap johor 4 rakaat kena tetap 4, itu ngarannya orang sombong malah. Seorang ini dalam bepergian. Jadi bila kita bepergian ke Banjar, nah mulai sini kena johornya biasanya kalau kita berangkat pagi sekitar Penajam, Betung kata johornya. Di mana asarnya sekitar Simpang Pait atau ke Kuaro sana, ke ujung-ujung sana ya, daerah Longlongan itu. Nah, gunakan waktu bila johor dah jamak qasar sudah. Itu namanya sebaik-baik umatku. Apabila ia mengerjakan yang biasa aja berarti sombongnya. Maka Rasulullah aja bila bepergian mengerjakan menjamak mengqasar. Nah, itu. Dan berbuka puasa kalau dia memang tidak mampu dalam perjalanan. Tapi kalau sidin kuat saja, kami pernah puasa parak 2 hari ya, sehari setengah, tulak mulai Jakarta besokan bulan Ramadan, terus menuju ke Jeddah nih kan, semakin ke ujung semakin lambat malamnya. Jadi ada oh ini sudah buka puasa kita. Wah, ramai di pesawat nih, maksudnya waktu Jakarta sudah buka, sementara masih kuning, masih apa, sore. Wah, ini sudah buka puasa kita. Mana pramugarinya, Mbak siapkan kami buka puasa. Loh, belum Pak, orang masih itu kelihatan betul kok, paling ibaratnya jam-jam 5 tuh. Nah, nggak bisa, ini sudah buka puasa. Ributnya di pesawat nih. Kita diam ya. Sudah ribut apa ini gini, kita ini kan mengikuti waktu dimana kita bertempat. Oh gitu. Ini kita sudah pandai. Kamu kalau buka puasa sekarang buka puasa ikut Jakarta gitu. Iya Pak, kita kan diam di Jakarta sekarang ini Pak, jamnya Pak. Oh iya. Kamu kalau nanti habis buka puasa di sini, habis buka puasa ngapain? Sholat asar. Biasa kita habis buka puasa sholat maghrib. Lah ini masih siang, kamu berani sholat maghrib di sini? Iya, logika kan gitu. Ya kalau masih jam 5-an, kalau ibarat kan semakin kesana semakin lambat malamnya. Bujur ya, di Jakarta masuk sudah. Nah, kalau sampean buka puasa sekarang, oke, waktu Jakarta buka puasa. Tapi berani nggak sholat maghrib? Ketawakan orang sampean sholat maghrib sekarang. Diam akhirnya. Coba pikirkan, kan di fikih itu di mana kita berada, di tempat mana kita berada, di situ kita buka puasanya. Akhirnya seorangan aja kerja di UI. Orang belum lagi. Begitu sudah terus, wah, memang hampir 1 jam, sehari setengah itu kami puasaan. Tapi asik juga di pesawat kok, tinggal guring aja lagi. Begitu sudah buka puasa, nah habis buka puasa sholat maghrib. Nah ini yang benar, karena waktunya sekarang di tempat kita sekarang ini sudah masuk waktunya ya. Jadi kalau kita mampu dalam bepergian itu puasa, boleh berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau orangnya pusing, muntah, makanya bila hendak bepergian itu minum Mediamer. Tahu Mediamer lah, itu obat betianan supaya kada mabok. Nah, jadi kita pusing, tapi alhamdulillah ulun kada pernah ya. Selama-lama ini kemana-mana alhamdulillah, biar jalannya nang kayak hantu kayak apa, aman-aman aja ya. Paling ya pusing-pusing tolak angin memang sudah. Jadi kalau sudah musim-musim kayak kita tadi malam jam 2 dari Muara Kembang ya, minum tolak angin dah aman alhamdulillah ya. Artinya kada suruh minum macam-macam. Orang kadang-kadang hendak tolak kemana-mana tuh obat aja yang dibawa. Antimo
di pusat salon pas, di belakang salon pas. Oh my, bilang kebanyakan nang salon pas ya. Hendak tulak babar gitu kayak nak perang lagi. Kresek sudah siap. Wah. Itu nang kisahnya anu periai bulik di Banjar. Ditakuni orang kayak apa, orang mamaikan di Banjar diam. Jadi nang laki ini bingung juga kenapa nang bini ini diam. Kada deba komentar kan kisahnya bulik ke Banjar melangi kuitan garing. Kenapa berdiam? Sekalinya giginya hilang, begitu muntah tak buat dalam kresek. Itu waktu di Panajam kejadian, makanya di Peri itu kada bepanir berdiam aja. Hati-hati kalau muntah itulah kasih kan. Rupanya gigi itu kan 3 di muka sini dah. Begitu muntah kan tahu urusan lagi sudah buangnya kada ingat ada gigi di dalam itu, cakanya aja diambil sini atau begitu sampai ke Samarinda, hujan lagi kayak apa mama dia, hujan lagi sarik apa ini biniku ini nih. Sekalinya bepandir hilangnya gigiku ya tak buat dalam kresek waktu muntah tadi. Jalah haula wala quwata illa billah. Nah, jadi bila orang yang bagus itu ya Rasulullah memendekkan sholat dan berbuka puasa. Sejelek-jelek umatku adalah mereka yang dilahirkan dalam kenikmatan. Wah, bergelimang dengan kenikmatan, diberi makan dengan berbagai macam kenikmatan. Keinginan mereka hanya berbagai macam makanan dan minuman. Nah, itu orang yang paling jelek. Jadi otaknya ini orang makanan aja. Bila tolak ke pengajian tuh makanan aja demikian. Ini nasi uduk kan, nasi kuning kan. Ini nasi uduk di Gang Tanjung itu nih pinanya deh. Orang makanan. Sini subuh minggu kalau share makanan share. jadi bila subuh tuh Sidin memikirkan hendak tulak. Kalau dia beli dagung wadai ya Sidin. Kalau di meninjau nasi kuning biasanya. Kalau di Babul Jannah nasi pecel. Berputar tuh otak tuh hendak tulak tuh ya kan. Ini nyaranya pengajian yang dipikirkan makanan aja. Jadi saya sampai di tengah-tengah tuh bingung memegi awak nih. Meninjau kah, beli dagung kah, Babul Jannah kah? Papa dan berpikir-pikir kayak itu pas hujan. Tunang di otaknya makanan aja itu, ya Allah. Nah, itu orang yang paling kada baik ya Rasulullah SAW. Ya. Lalu apabila mereka berbicara tidak senonoh atau sembarangan atau berbicara yang sia-sia, bila berpandir, berdusta, bercanda-canda macam-macam kada baik. Dan apabila mereka berjalan, mereka menyombongkan diri, celakalah orang-orang yang suka menyeret ekor ujung bajunya, gitu ya. Paham? Bepairan ya bahasa kami itu bepairan berjalan. Paham bepairan? Paham? Ya, tairit no. Sombong itu ngarannya. Amun panganten tong panggur, panganten itu udah dipamerkan. Lanang laki bungo mengikuti di belakang. Ya kah? Kapan panjangan baju. Nah, yang laki di belakang mengikuti baju panganten ya kalau. Padahal dalam hati kayak ini ke malam kalau sih kamu tampar di sini. Apa bajunya tuh kegegenalan, kadang kepanasan kayak bini tuh pakai baju kayak itulah. Panas sih kenapa? Iya, apalagi nang anunya nih apa kekambangan apa tuh nang ganal tuh barat lah itu, Bo. Hakunya pian. Nah, jangan sombong ketika berjalan, memakan makanan yang berlebihan. Makan makanan berlebih-lebihan, makanya cukup kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Serta mengucapkan syair-syair yang tidak senonoh. Hadis tersebut disebutkan secara lengkap. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang hidup dalam sifat yang demikian dan mencela yang demikian. Siapa yang dipuji? Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Siapa yang dipuji? Orang yang benar-benar gembira ketika beribadah. Siapa yang dipuji Nabi? Orang yang bila berbuat dosa lakas bertaubat kepada Allah. Siapa yang dipuji? Bila orang bepergian inya mengqasar atau menjamak salatnya. Siapa yang dipuji? Bila bepergian inya kada tahan puasanya batalkannya. Bagus, jangan dipaksa. Siapa yang paling dibenci Nabi? Satu orang yang bergelimang dengan kenikmatan sehingga dalam otaknya ini cuma makanan, minuman, pakaian. Iya, pakaian. Kira-kira bibini kalau kita pakaian aja dipikirkan. Tuntung dasar, habis dasar, baju muslim, habis baju muslim, jilbab, habis jilbab, dalaman, habis dalaman, alat kosmetik, habis habis gaji lagi kan. Pada suatu malam di bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam untuk melihat ke dalam masjid apakah ada salah seorang sahabatnya yang bangun. Ketika beliau mendekati pintu masjid, terdengar suara Abu Bakar Siddiq menangis dalam salatnya, sedangkan ia ingin menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Begitu sampai pada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan menyediakan surga bagi mereka. Abu Bakar menangis dengan keras dan memilukan, cekukan kita, menangis. Maka Rasulullah berhenti dan berdiri di depan pintu, dan air mata Abu Bakar menetes ke tikar sajadah. Diperhatikan Rasulullah. Dan di pojok masjid terdengar suara Ali. Sayyidina Ali juga menangis dengan keras dan hendak menghatamkan Quran dalam 2 rakaat. Maka ketika sampai pada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang berilmu awan nang kada tu samakah kadakah? Sesungguhnya yang ingat kepada Allah, orang yang banyak ingat kepada Allah, innama yatazakkar, orang yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang berakal. Jadi bila orang berakal, orang itu ingat kepada Allah, banyak beramalan, banyak melakukan kebaikan, itu orang yang berakal. Bangun malam, berzikir, waktunya diisi dengan ibadah, membaca Al-Quran, berusaha untuk selalu istiqamah, puasa dan lain-lain. Dan Nabi memperhatikan sampai air mata Sayyidina Ali menetes ke tikar sajadah. Di sisi lain, di pojok yang lain ada Muaz ibnu Jabal. Muaz bin Jabal menangis dengan suara keras, hendak menghatamkan Quran dalam salat. Hanya saja ia membaca separuh atau sepertiga Al-Quran, kemudian dia meninggalkannya dan mulai membaca surah lain dengan tertib sambil menangis dalam salat. Air matanya menetes ke tikar sajadah. Di pojok lain, Bilal ibnu Rabah sambil menangis, lalu menangis Rasulullah bersama mereka sampai mereka selesai salat. Berataan menangis, Abu Bakar menangis, Sayyidina Ali menangis, Muaz bin Jabal menangis, Bilal ibnu Rabah menangis. Berataan menangis sampai Nabi ikut juga menangis. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dalam keadaan gembira. Sementara mereka tidak mengetahui kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buhan nang Mbak tadi kita tahu ada Nabi. Nabi ini dia, Abu Bakar menangis, Ali nangis, Muaz nangis, Bilal nangis. Nabi itu ompat dia bersedih. Akhirnya Nabi pulang, tapi Nabi gembira. Cuman bubuhan nang Mbak ini kada tahu di situ ada Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika tiba waktu pagi, mereka hadir di masjid dan sholat subuh di belakang Rasulullah. Tadi itu belum subuh, pahamlah. Makanya bila kamu segitu jam-jam 3 bersungsong, jam 3 tuh masih nyanya-mananya guring. Ya, ya. Kalau perlu dulu pada kaum, ya kalau kaum ini buka masjid memutar mic mandi wajib puluhnya. Allah malakasumtu bingka makananku. Ada lagi yang lucu kaum imbah azan nih kamperiai hilang kaumnya jurang mana anu kaum mandi wajib soalnya. Masya Allah. Tapi lain di sini lain tuh di sana. Nah begitu subuh bersama Rasulullah sembahyang, kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada mereka seraya berkata dengan gembira, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis ketika sampai pada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan menyediakan berbagai sorga, ya, menyediakan mereka sorga. Abu Bakar menjawab, nggih ya Rasulullah, bagaimana ulun tidak menangis sedangkan Allah telah berfirman, aku telah membeli jiwa hamba-hambaku. Apabila hamba-hamba mengandung aib, tentu dia tidak membelinya. Atau apabila tanpa aib setelah dibeli, pembeli akan mengembalikannya. Jika aku mempunyai aib ketika dibeli atau tanpa aib sesudah dibeli dan Allah mengembalikan diriku, niscaya aku akan menjadi penghuni neraka. Karena itu aku menangis. Pahamlah? Ujar Abu Bakar, ya Rasulullah, kayak apa ulun kada menangis? Allah begitu rahman dan rahimnya. Bila hamba ni nah ada aibnya, hamba mengandung aib, tentu dia tidak membelinya. Kita ada melihat barang tu ada aib, nukar lapian, membelilah barang tu enggak. Nah, apabila tanpa aib setelah dibeli, pembeli akan mengembalikannya. Nah, kalau ada aib pulang ditukar. Kita bilang pas lagi dibeli ada cacat, dikembalikan pulang. Nah, jika aku, kata Abu Bakar, mempunyai aib itu dosa dan lain-lain, ketika dibeli atau tanpa aib sesudah dibeli, Allah mengembalikan diriku. Tapi Allah Rahman dan Rahim, menutup aibku, mengampuni dosaku, apalagi sudah cakap bahasa kita nyamannya sudah. Allah menyiapkan berbagai macam sorga, berbagai macam nikmat, masih juga kita sedih, masih juga kita keluh kesah. Nah, di mana mendak akal kita bahwa kita ini sudah nyamannya kok masih kita bersedih? Nah, itu nang ulun menangis, ya Allah, betapa rahman dan rahimnya Sidin menyiapkan berbagai macam nikmat dan juga berbagai macam kenikmatan di dalam surga. Sementara uji Abu Bakar, diriku ini banyak benar aib dosaku, tapi Sidin tutupi. Kita ni amun dilihatakan aib kita, ya Allah, supan sorang, malu sendiri kita. Ya, seandainya nih Allah bukakan aib kita, boy, malu sorang. Tapi Allah Rahman dan Rahim, Sattarul Uyub, Ustur Uyubana, Allah tutup aib-aib kita. Makanya jangan sok-sok, jangan bangga-bangga, aku banyak berbuat dosa ama-aman. Oh, nanti kalau kita kurang-kurang memperhatikan dosa-dosa yang telah lampau, bisa Allah beberkan lagi nanti ketika waktu sakaratul maut. Makanya innal hasanati yuzhibna sayyiat. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu apakah ya Allah, mudahan sedikit ulun berbuat kebaikan ini tutupi aib-aib ulun supan melihat aib-aib ulun, ya Allah. Arti tutupi itu maknanya ampuni dosa-dosa ulun, ya. Kita apakah bersedekah, apakah
membantu orang kah, apakah ikut pengajian, apakah ikut Isra Mi'raj di mana kah, apa betul berdoa, ya Allah mudahan bila ada aib-aib ulun engkau tutupi dengan apa yang ulun lakukan sekarang. Juga aib abah mama ulun, mama ulun abah ulun tulun kada tahu pribadi silin masing-masing, mungkin ada aibnya, tutupiakan ya Allah. Abahku kada ada lagi, mamaku kada ada lagi, tapi nanti khawatir di sana dibukakan aib sidin. Nah, sidin manusia juga, sidin itu bisa juga salah apa macam. Nah, kita selaku anak siang malam pagi sore berdoa untuk beliau. Kemudian datang Jibril dan berkata, wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar, apabila pembeli mengetahui aib hamba dan membeli dengan aib itu, ia tidak punya hak untuk mengembalikannya. Uji Jibril pada hakan Abu Bakar, apabila pembeli mengetahui aib hamba dan membeli dengan aib itu, ia tidak punya hak untuk mengembalikannya. Allah mengetahui aib hamba sebelum menciptakannya. Ujar Jibril pada Abu Bakar, Allah tahu barataan sebelum Allah menciptakan siapa aja, tahu sudah aib-aibnya itu, tapi Allah menutupi akan, Allah menutupi akan aib. Jadi kita seorang jangan membeberkan aib kita sendiri, apalagi aib orang lain. Sebelum Allah menciptakan kita ini tahu sudah apa-apa nang pacangan kita lakukan, nang kayak ini, nang kayak itu sudah tahu sih. Jadi seorangnya wajib menyimpan aib kita. Dengan apa menyimpannya? Dengan kebaikan-kebaikan dan permohonan ampun kepada Allah. Juga dan tidak dikembalikannya, itu adalah aib sesudah dibeli. Dalam suatu masalah bahwasanya siapa yang membeli 10 sahaya dan salah seorang dari mereka mengandung aib, sedangkan pembeli ingin mengembalikan yang mengandung aib dan mengambil selebihnya, syarak tidak menyuruh demikian, bahkan menyuruh menerima semuanya. Ada orang nukar budak 10 hikung. Ini kisah budak zaman bahari kan boleh ya. Seikung nang ada aibnya. Ada aib itu mungkin, maaf, si budak tadi cacat apa macam, kan kita pengen membeli budak yang sempurna, ada sebuting aib padahal kita sudah berakad apa macam. Nah itu kada boleh dikembalikan kecuali ada perjanjian. Sama model kayak kita nukar barang ya, kalau makanya kan bubuhan nang mata sipit itu pintarnya, barang yang sudah dibeli tidak boleh. Namun yang buhan kita kena cil ulun coba di rumah lo cila bila kena kada satang kawala bahurum. Nah kan nuka selawar halus nang di bawah itu tuh. Sekalinya seminggu kada ingat, astagfirullahaladzim sidin. Asa kantat dibuli kakanai oleh nang menukat begitu pembeli. Cil, ini selawar dalam semalam kada satang. Kenapa sih bawa masam nangnya sudah? Amun ada yang kayak itu sih ya tampar aja ke pembeli. Sudah seminggu. Nah, jadi kita barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan kecuali ada perjanjian. Bini pangguru udah kawam. Kalau begitu bini lah ada sesuai perjanjian ini kenapa ganal benar ini mengembalikan. Bu, saya mau mengembalikan istri saya, mau carinya agak langsing sedikit. Tidak boleh sir ya. Iya, menadak mencari yang menambah aja menwani tapi. Ya dikit lagi lah. Allah membeli semua orang yang beriman, termasuk dalam pembeliannya itu orang-orang yang suci, para wali, para nabi dan rasul, dengan kesepakatan bahwa para nabi, orang-orang suci dan para rasul tidak ditolak. Bisa diketahui yang mengandung aib tidak dikembalikan pula, maka Rasulullah gembira dan gembira pula para sahabatnya, semoga Allah meridai mereka. Namun Nabi gembira, para sahabat gembira, orang soleh gembira, kada pacangan dikembalikan, maksudnya kada pacangan disiksa.
Kita gembira kenapa? Kita orang yang cinta dengan orang yang soleh. Karena bila kita cinta kepada orang soleh, bila sidin diterima Allah, bila sidin diridhoi Allah, orang soleh kadang mungkin meninggalkan kita. Pahamlah? Kita dicinta dengan abah guru, cinta dengan abah guru, amalan sidin diamalkan, nasihat sidin kita kerjakan, apa saja kita kerjakan, walaupun kita pada pernah ketemu abah guru sekumpul, tapi mahabbah bujur. Ini orang di sidin sayang awan aku, ayo sini umpat taksiku gratis, alhamdulillah. Itu sudah orang sayang kepada seseorang lah, dibawa sidin gratis, masya Allah. Jadi ada jamaah-jamaah ya, kadang-kadang guru ulun ini hendak benar melihat Amin Hafi secara dekat. Oh ya kan. Jadi umpat pian lah di belakang. Sudah, aku bawa di belakang, maju sampai ke depan. Guru-guru masuk, bapak kan sudah di ring 1 kan kayaknya. Nah tuh, alhamdulillah, amun nulun sorangan kesini kita bacangan tambus guru tapi alhamdulillah empat pian di belakang kau melihat. Nah itu namanya berkah, bukan guru nang hebat ya, bukan guru nang hebat, tapi Allah mentakdirkan ikam kau berjumpa dengan Amin, walaupun kada bersalaman kau melihat bapak rakta ini nang kira-kira 2 meter 3 meter, itu sudah alhamdulillah. Itu namanya berkah ya. Awamah masuk ke dalam, sama dulu waktu Jokowi datang, wah ketat betul, diperiksa apa macam. Jadi kita waktu itu berangkat, nah buahnya tahu ada guru-guru, ada nang kawan kita nih, ada umpat jamaah ulun juga, ulun anak benar umat miti ke depan, anak bapak kawan Jokowi, bapak jangan Jokowi ke malah pahit Jokowi. Bila ke depan tuh berniat bertemu orang-orang alim, habaib, ya, nyaman bersalaman, minta doakan. Nang jelas kita duduk bakumpul dulu sudah alhamdulillah. Tak umpat juga apa orang bahari sawab-sawabnya. Nah, umpat aja di belakang. Oh, pas pampres nih luar biasa. Tahu dia. Jadi bubuhannya itu ada sehebat. Ada nang tutup kepala, Pak. Siapa? Lain juga memang bubuhan nang waktu di jalan tuh umpat di belakang gitu lah, tapi di sana kasap juga jangan bubuhan bapak merasa. Wah begitu kita masuk di ring 1 tuh sama bubuhan tantra-tantraan di higa-higa mahiga ini di ring 1 itu waktu itu. Wah kayak ini ya pengawalan palir sih ini ketatnya. Dan yang kawan tadi 4 siapa ini? Anak bahu masuk melihat, nah artinya itu berkah. Sama bila Allah meridhai para nabi, meridhai sahabat, meridhai orang soleh, kita nang cinta awan sidin pun terkatut, tahu katut, terikut. Nah itu nang kita nang harapkan nang ziarah ke orang wali, buai, nang umpat haul sidin, nang bersedekah untuk kegiatan apa nih, pasti dibarangkan Isra Mi'raj dengan haul, Isra Mi'raj dengan haul. Maharap supaya orang nang kita haul itu siapakah Habib, ke siapakah wali, ke apakah, maharap sidin menazarah. Arti menazarah itu memandang kepada kita. Bila sidin memandang kepada kita, selamat sudah orang-orang wali. Karena pandangan orang wali itu pandangan kasih sayang, lain pandangan tukang kredit, lain lah. Amun pandangan tukang kredit, bina nyaman sembahyang, karena itu masih belum bayar lagi separuh aja hanya. Itulah ini kan pandangan orang soleh dengan pandangan tukang kredit lain. Mudah-mudahan bertahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh soleha, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim
واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي بقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم